Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami terkait dengan tugas 3 presentasi pada kegiatan BIMTEK Guru Teknik Informatika. Ya, nama saya Arifin Argianto, saya dari SMKN 2 Kuripan. Kebetulan saya mengikuti kegiatan angkatan kedua BIMTEK Guru Informatika tahun 2024. Saat ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas pada modul 3 penguatan kompetensi elemen informatika, yaitu literasi digital. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan peta minda dari literasi digital ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kecakapan bermedia digital, yang kedua budaya dan etika digital, dan yang ketiga adalah keamanan digital. Ini menarik sekali ternyata setelah kita mempelajari modul ini. Baik, secara rinci sesuai dengan tugas panduan di tugas sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 3. Yang pertama, pengalaman belajar yang saya peroleh. Pada pengalaman yang baru kali ini yang saya peroleh adalah tentang literasi digital, yaitu saya dapat memahami lebih dalam tentang teknologi, lalu menambah pemahaman tentang pentingnya keamanan digital, dan memahami tentang etika digital. 3 hal tadi. Yang kedua, emosi apa yang saya rasakan. Emosi yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan adalah rasa tertantang untuk mulai modul ini. Saya merasakan rasa bersyukur yang luar biasa karena bisa berkesempatan untuk belajar terkait dengan modul yang kedua ini, karena luar biasa sekali. Baik, berikutnya adalah apa saja yang sudah baik. Terdapat beberapa hal yang dapat dianggap baik dalam proses belajar atau pembelajaran, antara lain seperti materi yang relevan dan terstruktur, dukungan dan masukan dari narasumber dan fasilitator, serta evaluasi yang berkelanjutan. Apa saja hal yang perlu diperbaiki? Beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran, yaitu integrasi dengan kurikulum yang sudah ada sebelumnya, kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain pihak sekolah sendiri, pihak kampus, pihak industri atau IDUKA, atau pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan relevansi pembelajaran, terutama pada literasi digital. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan analisis implementasi modul 3. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah apa pertanyaan kritisnya? Ada 2 saya mencatat. Yang pertama adalah bagaimana literasi digital mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana literasi digital ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apa implikasi dari literasi digital terhadap hubungan sosial dan budaya? Ini menarik untuk Kompas. Baik, yang kedua adalah wawasan atau insight baru yang saya dapatkan. Salah satu wawasan baru yang dari materi tentang penguatan kompetensi elemen informatika, khususnya materi literasi digital ini, adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi literasi digital ini. Teknologi digital ini mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan literasi digital yang kuat, seseorang dapat mengendali, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang ditemukan secara bijaksana. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ketersediaan sumber daya yang terbatas, kurangnya pelajaran guru, perubahan cepat dalam teknologi kesenjangan digital. Dan yang terakhir adalah alternatif solusinya apa?
Solusi terhadap tantangan adalah memperkuat kompetensi elemen informatika, khususnya literasi digital, dapat diatasi dengan peningkatan akses terhadap teknologi pelajaran guru yang ditingkatkan dan pengembangan sumber daya digital. Itu terkait dengan pertanyaan kedua, analisis implementasi modul ketiga. Yang ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari. Ini juga ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah pengalaman di masa lalu. Sebagai guru informatika, saya telah memiliki pengalaman di masa lalu di mana masih banyak peserta didik kami yang belum mengerti tentang pentingnya literasi digital. Sepertinya guru harus kreatif betul nanti dalam mendesain program-program kegiatan yang berpihak kepada murid terkait dengan literasi digital. Sebagai contoh, mungkin one day one artikel atau apa, satu hari satu lembar terkait dengan literasi digital. Tentunya dengan memanfaatkan ruang-ruang digital yang ada di sekolah, bisa menggunakan tablet yang ada di sekolah atau HP yang dimiliki siswa untuk mengakses literasi digital. Yang kedua, penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa mendatang, saya akan memahami lebih dalam tentang teknologi, lalu menambahkan pemahaman tentang pentingnya keamanan digital dan memahami tentang etika digital itu sendiri. Bagaimana kita secure, aman, dan beretika dalam digital. Berikutnya yang pertanyaan ketiga, praktek baik dari modul lain. Ya, pengalaman baru yang saya peroleh tentang literasi digital yaitu saya dapat memahami lebih dalam tentang teknologi, lalu menambah pengalaman tentang pentingnya keamanan digital dan memahami tentang etika digital. Praktek baik dari mapel lain, informasi lain di luar pembelajaran saya peroleh dari kegiatan literasi, bahan bacaan berupa jurnal, hasil penelitian. Selain itu, video-video dari YouTube juga cukup membantu saya untuk terus berusaha melakukan literasi digital menjadi lebih bermakna. Sebagai kesimpulan, saya bisa menyimpulkan bahwa literasi digital dalam mata pelajaran informatika dideskripsikan sebagai kecakapan bermedia sosial, berperilaku etis, dan berbudaya di dunia digital, kemampuan menjaga keamanan diri dan lingkungan, serta kenyamanan dan keseimbangan hidup di dunia nyata sekaligus dunia maya. Demikian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.